Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dan nasab dari Sunan Kudus sampai ke Nabi Muhammad SAW sesuai yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Bagaimanakah sejarah dan nasab dari Sunan Kudus? Mari simak video ini. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Penging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang kompleks Masjid Agung Kudus di dalam kota Kudus. Seperti makam wali songo yang lain, makam Sunan Kudus berada di dalam tungkup diselubungi oleh kelambu tipis berwarna putih yang terbuka pada bagian pintu berukir. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Kudus, di luar tungkup terdapat sejumlah makam tokoh yang termasyhur pada zaman Kerajaan Demak, seperti makam Raden Kusen yakni Pecat Tanda Terung dan istrinya, Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco, Panembahan Mangaos, Panembahan Condro, istri Sunan Muria, Pangeran Pedamaran 1, 2, 3, 4, dan 5, Pangeran Sujoko, Pangeran Pradabinabar, Pangeran Palembang, dan sebagainya. Seperti silsilah wali songo lainnya, silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain. Namun, di antara perbedaan itu terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Menurut versi Cirebon yang ditulis Rahman Sulendraningrat dalam sejarah hidup wali songo pada tahun 1988, Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, adik dari Rara Dampul. Sunan Undung dan saudarinya Rara Dampur pergi ke negeri Pusir Bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel Denta berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih dari Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Syarifah, yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila, adik Sunan Bonang. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihan atau Ja'far Shodiq yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Sementara itu, silsilah Sunan Kudus menurut versi berasal dari keturunan Sunan Kudus dari Garwo Padmi, yakni Permaisuri Putri Adipati Terung. Diperoleh urutan silsilah sebagaimana berikut. Nabi Muhammad SAW turun kepada Ali radhiyallahu an, turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Zainul Kabir, turun kepada Syekh Mahmudinil Kabir, turun kepada Syekh Dul Nabi yakni menikah dengan putri Prabu Brawijaya V, menurunkan Sunan Ampel, turun kepada Nyi Ageng Manyuran menikah dengan Syekh Kaji Usman, dan turun kepada Kanjeng Sunan Ngudung. Kanjeng Sunan Kudus menikah dengan putri Pecat Tanda Terung, menurunkan 7 orang anak, yaitu Nyi Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, Panembahan Mekaos Hongko Kusumo, Panembahan Karimun, Panembahan Kali, Ratu Pradabinabar yakni menikah dengan Pangeran Pancawati, Panglima Sunan Kudus, Panembahan Joko yakni wafat sewaktu masih usia muda.
Sedangkan menurut sumber silsilah yang berasal dari keturunan Sunan Kudus dari istri Dewi Ruhil binti Sunan Bonang, nasab Sunan Kudus adalah sebagai berikut. Dari Nabi Muhammad turun ke Ali, turun ke Sayyidina Husain, turun ke Zainal Abidin, turun ke Zainul Alim, turun ke Zaini Al-Kubro, turun ke Zaini Al-Husai, turun ke Maulana Jumadil Kubro, turun ke Ibrahim Asmarakandi, dan turun ke Usman Haji yakni bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, dan turun ke Sunan Kudus yakni Jafar Shodiq. Sekalipun pada ketiga silsilah di atas terdapat nama-nama tokoh yang diragukan keberadaannya, namun ketiga silsilah itu bertemu dalam lingkaran keluarga Sunan Ampel. Kedua silsilah tegas-tegas menyebut tokoh Kaji Usman yang menurunkan Sunan Ngudung dan tokoh Usman Haji putra Ibrahim Asmarakandi. Sedangkan sumber Cirebon menyebut saudara Sultan Mesir sebagai ayah Sunan Undung yang kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel. Dari dua nama itu, Kaji Usman dan Usman Haji yang saling berbeda jauh nasabnya, dapat dipahami bagaimana telah terjadi keterputusan silsilah akibat terjadinya diskontinuitas dalam pewarisan sejarah sehingga menyebabkan penulisan silsilah Sunan Kudus saling berbeda satu sama lain. Menurut Babat Tanah Jawi, naskah Derajat, tokoh Usman Haji disebut sebagai putra dari Raja Pandita, yakni Ali Murtado, kakak Sunan Ampel. Usman Haji ditempatkan Sunan Ampel di Jipang Panolan sebagai imam. Bertempat di Dusun Ngudung, ia bertapa di Gunung Jambangan selama 3 bulan 10 hari, lalu mendapat derajat wali dan disebut Sunan Ngudung. Usman Haji menikah dengan Dewi Sri, putri Temenggung Wilatikta. Dari pernikahan itu lahir Dewi Sujina dan Amir Haji. Usman Haji juga menikah dengan Siti Syariah, cucu Sunan Ampel. Memiliki seorang putra, Amir Hasan. Usman Haji dengan Siti Syariah tinggal di Gunung Manyoran dan dikenal dengan nama Sunan Manyoran. Naskah Walisana Babatipun para wali menuturkan bahwa Raja Pandita Agung yang bernama Ali Murtado diangkat menjadi imam di Gresik oleh penguasa Surabaya bernama Arya Lembusuro, yang seorang muslim. Raden Ali Murtado atau Raden Santri, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel, dikisahkan menikah dengan putri Arya Tejo, penguasa Tuban, yaitu Dia Retna Maninjung. Raja Pandita atau Ali Murtado yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dikisahkan menikah lagi dengan putri Arya Baribin dari Madura, yaitu Rara Siti Taltun. Dari pernikahan dengan putri Arya Baribin ini lahirlah Usman Haji. Menurut Babat Cirebon, Raja Pandita oleh Raja Majapahit dinikahkan dengan putri Arya Ringin dari Madura. Dari pernikahan itu, Raja Pandita memiliki 2 putra dan seorang putri. Yang sulung bernama Khalifah Haji Usman, yang kedua Lebe Tuban, dan yang ketiga seorang putri. Haji Usman dinikahkan dengan sepupunya sendiri, putri Sunan Ampel yang bernama Nyai Gedeng Malaka. Berdasarkan catatan naskah-naskah historiografi seperti Babat Tanah Jawi, naskah Derajat, Walisana Babatipun para wali, Babat Cirebon, sejarah hidup Wali Songo, dan silsilah Sunan Kudus, dapat disimpulkan bahwa tokoh Ja'far Shodiq yang masyhur disebut Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Gisik Harjo, Palang, Tuban. Sebab ayahandanya Usman Haji adalah putra Raja Pandita di Gresik yang bernama Ali Murtado, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas alasan kerabat Sunan Ampel itulah Usman Haji atau Sunan Ngudung menurut Hikayat Hasanuddin diangkat menjadi imam keempat Masjid Demak dengan gelar Penghulu Rahmatullah di Undung. Masih menurut Hikayat Hasanuddin, Sunan Kudus sebagai putra Penghulu Rahmatullah di Ngudung diangkat menjadi imam kelima Masjid Agung Demak.
Dibanding para wali penyebar Islam lainnya, kisah Sunan Kudus menuntut ilmu tidak cukup banyak ditulis oleh sumber historiografi lokal. Raden Ja'far Shadiq dalam cerita tutur dikisahkan belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Selain berguru kepada ayahandanya, Raden Ja'far Shadiq juga dituturkan berguru kepada seorang ulama bernama Kiai Telingsing. Menurut cerita, Kiai Telingsing adalah seorang Cina yang muslim yang bernama asli De Lingsing. Kedatangannya ke Pulau Jawa dikaitkan dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwasanya kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa selain untuk mengadakan tali persahabatan juga menyebarkan agama Islam melalui anak buahnya yang ditinggalkan di sejumlah daerah. Menurut cerita, Delingsing tinggal di sebuah daerah subur yang terhampar di antara Sungai Tanggulangin dengan Sungai Juana sebelah timur. Desa di kediaman Kiai Telingsing itu disebut Desa Tajuk. Kiai Telingsing telah dikenal oleh penduduk sekitar sebagai seorang Cina yang muslim, alim yang giat berdakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kiai Telingsing bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Cerita tutur mengisahkan pada suatu hari karena Kiai Telingsing sudah lanjut usia, ia ingin mencari penggantinya. Lalu Kiai Telingsing dikisahkan berdiri di depan rumahnya sambil menengok ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang. Saat itu dikisahkan muncul Raden Ja'far Shadiq dari arah selatan. Setelah berbincang sebentar, Kiai Telingsing dan Raden Ja'far Shadiq sepakat untuk membangun masjid sebagai tempat untuk berdakwah. Lalu didirikanlah masjid yang dalam waktu singkat sudah jadi, yang disebut masyarakat sebagai Masjid Tiban, yakni yang bermakna masjid jatuh dari langit. Karena diawali peristiwa Kiai Telingsing yang ingak-inguk, maka itu disebut Masjid Nganguk Wali, karena Kiai Telingsing telah menunggu kedatangan seorang wali dengan ingak-inguk. Masih menurut cerita tutur, Raden Ja'far Shadiq dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Sumber ini perlu diperjelas mengingat ibu Raden Ja'far Shadiq adalah cucu Sunan Ampel, sehingga tidak mungkin generasi seangkatan Raden Ja'far Shadiq masih berguru kepada Sunan Ampel, yang menurut sumber historiografi sudah wafat pada tahun yang setara dengan tahun 1403 Saka atau dikonversi sama dengan tahun 1481 Masehi. Yang lebih masuk akal, Raden Ja'far Shadiq memang belajar di Ampel Denta di Surabaya, tetapi kepada penerus Sunan Ampel. Dalam cerita tutur bersifat legenda, Raden Ja'far Shadiq dikisahkan suka mengembara ke berbagai negeri yang jauh dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Sebagaimana pendekatan dakwah yang dilakukan para wali penyebar agama Islam pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, yaitu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125. Dengan kebijaksanaan dakwah itu, sebagaimana wali songo lainnya, Raden Ja'far Shadiq berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Dan dalam hal dakwah langsung ke tengah masyarakat itu, Raden Ja'far Shadiq banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, sebagai anggota Wali Songo, Raden Ja'far Shadiq dalam menjalankan dakwahnya mendapat tugas memberi bimbingan dan keteladanan kepada masyarakat. Usaha Raden Ja'far Shadiq menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan perbaikan teknik membuat keris pusaka, kerajinan emas, pandai besi, dan tentunya pertukangan. Tampaknya memberikan pengaruh dalam arsitektur yang berkembang di tengah masyarakat Kudus dan sekitarnya. Bangunan rumah Kudus yang sampai sekarang dianggap sebagai bangunan khas Kudus, tampaknya arsitekturnya berkembang pada masa Sunan Kudus
karena relief-relief yang terdapat pada candi-candi di Jawa Tengah tidak satupun yang menunjukkan arsitektur sama dengan bangunan Rumah Kudus, bangunan Menara Masjid Kudus, dan lawang kembar Masjid Kudus, menunjukkan kompromi arsitektur Islam dengan arsitektur setempat yang berciri Hindu. Perpaduan kompromis kedua jenis bangunan itu, Menara Masjid Kudus dan lawang kembar Masjid Kudus, sedikitnya diabadikan dalam cerita legenda yang menyatakan bahwa Sunan Kudus membawa masing-masing bangunan itu dalam bungkus sapu tangan. Menara dibawa dari tanah Arab, sedangkan lawang yakni pintu kembar dibawa dari Majapahit. Perpaduan unsur Islam dengan unsur lokal yang dilakukan Raden Ja'far Shadiq tampak pula pada cerita legenda yang mengaitkan tokoh Sunan Kudus dengan pelarangan masyarakat untuk menyembelih dan memakan daging sapi, hewan yang dimuliakan dan dihormati orang-orang beragama Hindu. Ada kisah menuturkan bahwa suatu saat Sunan Kudus dalam perjalanan dakwahnya tersebut di daerah lembah berhutan-hutan dan kehilangan jalan. Setelah berputar-putar sampai sore, Sunan Kudus mendengar suara genta yang ternyata berasal dari sekawanan sapi yang sedang berjalan. Sunan Kudus lalu mengikuti sapi-sapi itu berjalan sampai ke sebuah desa. Oleh karena itu, merasa berhutang budi kepada sapi-sapi itu, Sunan Kudus lalu mewanti-wanti penduduk untuk tidak memakan daging sapi. Bahkan saat Idul Kurban pun dikisahkan yang disembelih Sunan Kudus bukan sapi, melainkan kerbau. Demikianlah hingga saat sekarang ini di daerah Kudus tidak ditemukan penduduk yang menjual makanan terbuat dari daging sapi dengan alasan tidak berani melanggar larangan dari Kanjeng Sunan Kudus. Sebagai salah seorang tokoh Wali Songo, Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus selalu dikaitkan dengan 3 peristiwa besar. Yang pertama yaitu bertempur melawan sisa kekuatan Majapahit di Kediri dalam rangka meneruskan tugas ayahandanya yang gagal dalam pertempuran menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Wirasaba. Yang kedua, menumpas gerakan Ki Ageng Penging beserta gurunya yakni Syekh Siti Jenar yang dianggap makar oleh Sunan Demak. Ketiga, keterlibatan Sunan Kudus dalam mengatur suksesi tahta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggana, di mana Sunan Kudus dikisahkan memihak seorang muridnya yang setia, yakni Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Di dalam naskah Pararaton yang diterbitkan Brandes pada tahun 1920, dikisahkan bahwa sepeninggal Sunan Ampel, para santri memutuskan untuk menyerang Majapahit yang bertahan di pedalaman. Usaha Sunan Kalijogo untuk menghalangi keinginan para santri itu sia-sia. Meski Sunan Kalijogo menggunakan alasan bahwa Raja Bintara yakni Demak masih menunjukkan kesetiaannya kepada Majapahit dengan bukti masih setia Seba, yakni mengirim upeti ke Majapahit. Di bawah pimpinan Imam Masjid Demak, Pangeran Ngudung, dan pemuka agama yang lain, para santri yang tergabung dalam Laskar Suranata bergerak menuju Majapahit. Adipati Terung yakni Raden Kusen, adik Raden Pata dan paman Sultan Trenggana yang diangkat menjadi senopati, mula-mula menghindar dari tugas karena tidak ingin berperang dengan para santri dari Demak. Pasukan Majapahit dipimpin sendiri oleh Pati Gajah Mada. Dalam historiografi Jawa, semua Pati Majapahit disebut Gajah Mada yang berhasil memukul mundur barisan para santri dalam pertempuran di Tuban. Dalam serangan yang kedua, barisan santri dipimpin langsung oleh Pangeran Ngudung yang mengenakan jubah antakusuma. Menurut cerita, jubah tersebut pernah dikenakan Nabi Muhammad SAW dan diperoleh ulama Demak dari langit. Kali ini Senopati Majapahit, Adipati Terung, memimpin pasukan Majapahit bersama Raja Penging Andaya Ningrat dan putra sulungnya yakni Kebo Kanigoro, putra mahkota Majapahit Arya Gugur, Adipati Kelungkung dari Bali. Adipati Terung dan Andaya Ningrat adalah 2 orang muslim yang mengabdi kepada Majapahit. Bahkan Adipati Terung adalah adik Raden Pata
dan juga paman Sultan Trenggana. Adipati Terung juga berstatus sama dengan Pangeran Ngudung, yaitu sama-sama cucu menantu Sunan Ampel. Hanya karena kepatuhan pada perintah Sunan Ampel yang memintanya untuk mengabdi kepada Majapahit, ia dengan terpaksa menghadapi orang-orang Islam yang menyerang Majapahit. Dalam serat Kandaning Ringgit Purwo Jilid 9 pupu 413 yang ditulis dalam tembang Durma, pertempuran antara pasukan Majapahit melawan barisan santri yang terjadi di Wirasaba, tepatnya di Tunggarana, perbatasan Jombang dan Kediri di tepi sungai itu, digambarkan sangat sengit sekali. Selanjutnya serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwo menguraikan bagaimana para prajurit Majapahit yang beragama Islam melaporkan kematian Raja Penging Andayaningrat kepada Raja Majapahit. Dalam kemarahan, Raja Majapahit memerintah Adipati Kelungkung untuk memimpin perang. Namun putra-putra raja yang sudah memeluk agama Islam menyatakan tidak akan ikut berperang. Mereka akan kembali ke negeri masing-masing. Ternyata setelah gugurnya Sunan Ngudung, barisan santri mundur dari medan tempur karena panglima tertinggi mereka, Pangeran Ngudung, gugur dalam pertempuran melawan Adipati Terung. Jubah Antakusuma yang dikenakannya ternyata tidak bertuah. Jenazah Pangeran Ngudung dibawa kembali oleh para santri ke Demak dan dimakamkan di sana. Sepeninggal Sunan Ngudung, kedudukannya sebagai Imam Masjid Demak digantikan oleh Raden Ja'far Shodiq, putranya. Raden Ja'far Shodiq inilah yang kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai pemimpin barisan santri. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan Raden Ja'far Shodiq yang memimpin barisan santri diberi Sunan Giri pusaka Ki Suradadi. Sunan Cerbon yakni Gunung Jati memberi Badong yakni golok bertua. Yang paling dahsyat, Arya Damar Adipati Palembang membekali Raden Ja'far Shodiq dengan memberi sebuah peti yang jika dibuka tutupnya akan menimbulkan hujan dan angin serta memunculkan pasukan siluman yang akan mengusir musuh. Selanjutnya, serat Kandaning Ringgit Purwo dan Babat Tanah Jawi menuturkan bagaimana dalam serangan ketiga ke Majapahit, Raden Ja'far Shodiq yang memimpin pertempuran melawan pasukan Majapahit dengan pusaka-pusaka termasyhur itu membuat kecut hati pasukan Majapahit. Adipati Terung yang diberitahu bahwa yang memimpin barisan santri adalah Raden Ja'far Shodiq putra Sunan Ngudung, yang tidak lain adalah menantunya sendiri, dan juga mendengar bahwa Raden Ja'far Shodiq telah dibekali peti pusaka dari Palembang, membuat penguasa Terung itu tidak ikut dalam pasukan Majapahit. Bersama prajurit-prajurit Majapahit yang beragama Islam, Adipati Terung berada di barisan yang paling belakang. Dalam pertempuran setelah menghadapi pusaka Giri dan Cerbon yang bisa mengeluarkan tikus dan lebah, giliran peti dari Palembang yang dibuka yang seketika mengeluarkan suara gemuruh hujan serta badai yang melanda Majapahit dan membuat pasukan Majapahit berlarian ketakutan. Barisan santri dikisahkan memperoleh kemenangan yang sangat besar. Pusaka-pusaka Majapahit diangkut ke Demak. Setelah selama 40 hari ditempatkan di Giri Kedaton, Adipati Terung yang tidak lain adalah mertua Raden Ja'far Shodiq dikisahkan ikut dibawa ke Demak. Menurut cerita tutur yang disusun Paget dalam Literature of Java pada tahun 1967 sampai 1980, naskah Tedak Pusponegaran, dan dikisahkan pula dalam serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwo, sisa kekuatan Majapahit yang terpukul mundur melawan orang-orang Islam itu bertahan di Sengguru sebelah selatan Malang di bawah pimpinan Raden Pramana, anak Pati Mahudara dari Majapahit. Namun anak Adipati Terung, Arya Terung, dengan memimpin pasukan Demak menyerbu Sengguru dan berhasil menghalau Raden Pramana beserta sisa kekuatannya keluar dari Sengguru. Arya Terung kemudian diangkat oleh Sultan Demak menjadi adipati di Sengguru, dan adiknya yang bernama Arya Balitar diangkat menjadi adipati Blitar. Kedua wilayah itu dijadikan wilayah bawahan Demak.
Sisa kekuatan Majapahit yang tersingkir dari Sengguru itu dituturkan masih bertahan cukup lama di kaki pegunungan Tengger, Semeru di daerah Malang sebelah timur. Dalam kekuasaan anak-anak Pati Mahudara, yaitu Adipati Dengkol dan saudaranya yang menjadi penguasa Pasuruan, Menak Supeta. Sejarah Banten melukiskan perang antara Laskar Demak dengan pasukan Majapahit itu bertepatan dengan perkawinan Sultan Banten Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggana dari Demak. Namun Husein Jayaningrat dalam Sitis Bikoffin van de Sejarah Banten pada tahun 1913 menyatakan bahwa kisah perkawinan Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggana itu terlalu dini dan mungkin dikelirukan dengan kisah perkawinan ayahandanya, yakni Sunan Gunung Jati dari Cirebon dengan saudara perempuan Sultan Demak. Penulis berpendapat apa yang ditulis sejarah Banten tentang perkawinan Hasanuddin itu adalah kekeliruan, menuliskan kisah perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Tepasari, putri Adipati Tepasana di Lumajang, yang merupakan keluarga pejabat Majapahit di pedalaman yang awal sekali memeluk agama Islam. Keturunan penguasa Lumajang di Kutorenon, Menak Koncar. Menurut cerita tutur setempat, Adipati Menak Koncar adalah keturunan Arya Banyak Wide dari Singasari. Dari Menak Koncar inilah lahir bangsawan Arya Pinate di Bali, yang sebagian diantaranya menjadi penyebar Islam di Gresik seperti Pangeran Arya Pinati dan kakak perempuannya Nyai Ageng Pinati. Makam Menak Koncar sampai saat ini banyak diziarahi orang di Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Kisah Raden Ja'far Shodiq dalam menumpas gerakan makar Ki Ageng Penging beserta gurunya yakni Syekh Siti Jenar atas perintah Sultan Demak memunculkan cukup banyak kontroversi. Dalam serat Kandaning Ringgit Purwa jilid 9 buku 430 yang ditulis dalam tembang Dandang Kula, dituturkan bagaimana Sunan Kudus datang ke Penging atas perintah Sultan Demak dalam rangka menumpas upaya makar penguasa Penging, yaitu Ki Ageng Penging di kediaman Ki Ageng Penging. Dalam bahasa tembang Dandang Kula ini dikisahkan bahwa tuduhan Sunan Kudus sekitar penyimpangan ajaran yang diikuti Ki Ageng Penging tegas-tegas ditolak oleh yang bersangkutan. Ki Ageng Penging menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan penilaian Sultan Demak karena baginya kebenaran itu adalah kebenaran, ibarat makanan yang setelah dikunyah harus ditelan pantang dimuntahkan kembali. Ketika Sunan Kudus menanyakan tentang kemampuan Ki Ageng Penging yang bisa mati dalam hidup dan hidup di dalam kematian, Ki Ageng Penging menyatakan sudah bisa menjalaninya, yang dimaksud mutu qabla an tamut dalam lagu ruhani tasawuf. Merasa maksudnya bisa berbeda, Sunan Kudus menyatakan bahwa ia mengembang titah sultan untuk menyaksikan kematian Ki Ageng Penging. Ternyata Ki Ageng Penging tidak keberatan ia mati atas keinginannya sendiri. Ia berpesan agar kematiannya terlihat wajar. Hendaknya Sunan Kudus menyayat sikunya dengan keris. Demikianlah Ki Ageng Penging mengamalkan ilmunya yang diperoleh dari Syekh Siti Jenar. Menghendaki kematian dirinya pribadi, ketika melihat Ki Ageng Penging akan wafat, Sunan Kudus buru-buru pergi sambil mengucap salam yang masih disahut oleh Ki Ageng Penging. Namun sekejap kemudian, ketika istri Ki Ageng Penging keluar membawa suguhan, ia mendapati suaminya sudah wafat. Ia menjerit dan gemparlah Penging atas kematian junjungan mereka. Tak jauh beda dengan serat Kandaning Ringgit Purwa, Babat Tanah Jawi dan Babat Penging menuturkan bahwa Sunan Kudus telah menghukum mati Ki Ageng Penging dengan menggoreskan kerisnya ke siku Ki Ageng Penging. Padahal menurut aturan yang berlaku dewasa itu, setiap penumpasan terhadap pemberontak harus dibuktikan dengan membawa kepala pemimpin pemberontak ke hadapan raja. Kisah pembunuhan Ki Ageng Penging tidak sedikit pun disertai bukti kematian dari putra kedua Raja Penging Andayaningrat itu. Bapak Demak juga menuturkan bagaimana guru Ki Ageng Penging, Syekh Siti Jenar, dijatuhi hukuman mati oleh para wali di Masjid Agung Demak. Tetapi
Tidak juga disertai bukti mayat Syekh yang dituduh sesat itu. Hanya ada bangkai seekor anjing yang dianggap sebagai jelmaan Syekh Siti Jenar. Sementara itu, Bapa Cirebon dan Pustaka Negara Kertah Bumi menuturkan bahwa Sunan Kudus dengan menggunakan keris pusaka Kantanaga milik Sunan Gunung Jati telah menikam Syekh Lemak Abang dalam eksekusi yang dilakukan para wali di Masjid Sang Cipta Rasa di Keraton Kasepuhan Cirebon. Anehnya, dalam historiografi Cirebon itu, mayat Syekh Lemak Abang juga tidak ada melainkan diganti dengan bangkai seekor anjing. Di sisi lain, Sujana Sejarah Cirebon dari Keraton Kanoman yang banyak mentranskrip naskah-naskah kuno menuturkan bahwa keberadaan kampung Kasunean di Cirebon sesungguhnya berhubungan dengan usaha Sunan Gunung Jati melindungi orang-orang penging dari kerajaan Sultan Demak. Tampaknya untuk meluruskan kebenaran sejarah yang melibatkan Sunan Kudus dalam usaha menghancurkan kekuatan penging yang dianggap makar dan menumpas ajaran Syekh Siti Jenar yang dinilai sesat. Perlu dilakukan kajian ulang yang lebih objektif atas naskah-naskah historiografi yang ada dan dengan pendekatan sejarah yang lebih ilmiah. Terlepas dari perdebatan mengenai latar alasan perginya Sunan Kudus dari Demak, penulis lebih menemukan latar alasan yang masuk akal. Kepergian Raden Ja'far Sotik dari Demak ke Kudus terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana yang diikuti pecahnya kerusuhan di mana-mana. Penulis yakin bahwa Raden Ja'far Sotik selama Sultan Trenggana berkuasa tidak pernah meninggalkan Demak, sebab setelah kedudukannya sebagai Imam Masjid Demak digantikan oleh Sunan Kalijaga, Raden Ja'far Sotik justru diangkat oleh Sultan Trenggana menjadi Qadli, yakni hakim, yaitu jabatan di kesultanan yang lebih tinggi dari Imam Masjid. Itu sebabnya saat Sultan Trenggana wafat dan Demak jatuh dalam kekacauan, Raden Ja'far Sotik yang masih menjabat Qadli pindah ke Kudus. Kiranya sejak meninggalkan Demak dan terutama setelah Sultan Trenggana wafat, Raden Ja'far Sotik Sunan Kudus merintis pendirian Masjid Agung Kudus yang besar dan keindahannya tidak kalah dengan Masjid Agung Demak. Sebuah inskripsi berbahasa Arab yang terdapat di atas mihrab Masjid Agung Kudus menyebutkan bahwa masjid kuno itu didirikan oleh Raden Ja'far Sotik yang menjadi hakim negara pada tahun 956 Hijriah, yang jika dikonversi ke tahun Masehi sama dengan tahun 1549 Masehi. Masjid itu disebut Al-Aqsa atau Al-Manar. Gelar Sunan Kudus sendiri tampaknya disandang Raden Ja'far Sotik setelah ia tinggal menetap di Kudus. Kiranya setelah tinggal di Kudus dan mendirikan Masjid Agung Kudus, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Ja'far Sotik semakin intensif di tengah masyarakat, karena tidak lagi disibukkan dengan urusan pemerintahan. Bahkan munculnya berbagai cerita legenda yang dihubungkan dengan kekeramatan Sunan Kudus berlangsung sewaktu putra Sunan Ngudung itu tinggal di Kudus pada usia lanjut sampai akhir hayatnya. Itulah kisah, strategi dan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus Raden Ja'far Sotik, seperti yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.